Jangan pernah meminta orang lain untuk mengikuti gaya hidupmu sebelum engkau mengetahui cerita hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Gak terasa setengah perjalanan di bulan Maret sudah kita lewati. Tim gajian tanggal 25, apa kabar kalian? Apakah anggaran masih aman sesuai dengan yang dibudgetkan? Tim gajian tanggal 10, wow pastinya masih menjadi sultan ya. Karena baru 10 hari gajian, malah baru 5 hari ya. Semoga apapun metode keuangan yang digunakan bisa menyelamatkan anggaran kamu. Karena jika kita menyelamatkan anggaran, bukan hanya uang aja nih yang selamat, tapi kebahagiaan, terus tidak dijajah oleh keinginan, selalu mengetahui antara prioritas kebutuhan dan keinginan, itu juga bakalan selamat. Oke, hari ini karena banyak banget yang tanya, Bunda sering banget sih ngomong tabungan halu, maksudnya apa sih? Kita bahas ya. Tapi balik lagi, ini hanyalah pandangan dari ibu rumah tangga biasa, jadi teman-teman boleh banget berbeda. Seperti namanya, halusinasi adalah sebuah pemikiran yang tidak pada kondisi sebenarnya. Jadi tabungan halu ini ya tercetus karena dulu Bun Ai selalu nabung di dalam satu tempat, nggak dipisah-pisahkan, sehingga Bunda ngerasa tabungannya banyak tapi bisa habis dalam satu momen. Nah itu tuh yang kita sebut tabungan halusinasi. Tabungan halusinasi ini adalah tabungan yang seolah-olah banyak tapi sebenarnya masih ada komponen kewajiban. Nah sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru ngeklik video ini, ayo bantu channel ini supaya lebih berkembang lagi dengan tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi sehingga nggak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru. Dan yang selalu setia menonton channel sederhana ini, selalu like, komen positif. Wow, Bunda selalu berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan yang sama di dalam kehidupan teman-teman. Tapi kok hari ini rasanya Bunda itu kangen banget sapa-sapa. Jadi boleh ya kita sapa-sapa dulu. Tabungan halusinasi bikin keder. Halo Sukabumi dan Ciater. Punya tabungan di dalam bank. Halo Pangandaran dan juga Semarang. Di Celengan ada receh. Halo Pekalongan dan juga Aceh. Dan seluruh teman-teman yang senantiasa mendukung channel Keluarga Bun Ai, lope-lope forever pokoknya ya. Sehat-sehat semuanya di sana, jaga kesehatan, jaga keimanan dan jaga kebahagiaan. Oke, kita lanjut aja yuk ke tabungan halusinasi. Seperti namanya, tadi Bun udah sharing bahwa tabungan ini adalah seolah-olah banyak tapi sebenarnya masih ada komponen kewajiban. Langsung aja kita masuk ke dalam nominal biar gampang nih kita untuk menganalogikannya. Aduh, Bun Ai bikin kotak aja nggak lurus ya. Pokoknya benar-benar angkat topi untuk teman-teman yang bisa kreasi. Wow, kalau dalam bikin jurnal, Masya Allah kreasinya ya. Jadi ini contoh aja, 30 juta rupiah kita punya tabungan di dalam satu bank, satu rekening, satu ATM, 30 juta. Seolah-olah banyak, padahal masih ada komponen untuk pajak mobil, yang anaknya di swasta untuk daftar ulang anaknya, untuk modal usaha. Yang maksud Bunda gini, mungkin dalam perjalanan usahanya setiap ada keuntungan dimasukkan ke dalam satu tabungan. Nah ini yang berbahaya. Jadi seolah-olah 30 juta tapi kok tau-taunya habis ya dalam satu bulan. Dalam bulan tersebut harus ngeluarin uang untuk modal. Dalam bulan tersebut harus bayar daftar ulang anak, pajak mobil, atau mungkin servis mobil. Jadi kita ngerasa apa? Insecure. Wah emang ya, percuma capek-capek nabung, ujung-ujungnya gak ada sisa. Nah itu yang sangat-sangat berbahaya. Kenapa kalau Bunda selalu bilang menabung itu membangun kebiasaan bukan kekayaan? Karena supaya ini nih, jangan salah kaprah gitu kan, kita diajarin ya, menabung pangkal kaya waktu kecil. Sayangnya kata-kata kaya ini tidak terjabarkan dengan baik. Apakah kaya itu yang dimaksud harus punya rumah 5, mobil 10? Ya balik lagi sih, sebenarnya kekayaan itu adalah komponen kemampuan yang dikurangi gaya hidup. Jadi misalnya kemampuannya 100 juta tapi gaya hidupnya 120 juta. Ya uang 100 juta itu tidak bisa membuat orang tuh tercetus menjadi kaya. Gitu ya teman-teman, itu versinya ibu rumah tangga lah ya. Jadi balik lagi, nah 30 juta ini bisa habis dalam satu waktu yang menyebabkan akan sulit mengecek batasan penggunaannya.
Jadi kalau menurut Bun Ai, saran dari Bun Ai, yuk kita mulai lagi untuk merombak. Teman-teman nggak mesti membuat banyak rekening, membuat banyak ATM tuh nggak mesti, karena kan jujur aja ya, kalau rekeningnya banyak juga pastinya kita butuh biaya admin tinggi, atau misalnya kita juga bakal repot banget. Apalagi kalau misalnya tabungan itu kita udah tahu bakalan habis. Contoh ngumpulin untuk pajak mobil, sayang banget kan kalau ditabungin dalam satu rekening terus habis, nanti kosong rekeningnya jadi dorman, ujung-ujungnya apa? Bukannya untung malah buntung ya. Dorman tuh istilah dalam bank setahu Bun Ai ya, untuk rekening yang kosong saldonya. Jadi udah habis aja untuk administrasi. Nah, untuk pembukaan rekening sendiri juga kan ada saldo minimum. Pokoknya terlalu banyak rekening juga nggak bagus. Intinya apa? Teman-teman cukup memiliki catatan dalam satu buku. Bun Ai untuk tabungan pendidikan anak-anaknya bisa digabung nggak? Bisa banget. Tapi masing-masing tuh ada catatannya. Anak pertama berapa, anak kedua berapa, anak ketiga berapa. Dalam tabungan juga boleh digabungkan 30 juta, 50 juta, itu bahkan menguntungkan ya, karena akan dapat bagi hasil yang lebih tinggi kalau bergabung bersatu berdaulat ya. Ini tabungan apa Pancasila Bun Ai? Bercanda teman-teman. Nah, tapi catatan itu yang wajib kita pisah-pisahkan. Kenapa? Ini menghindari kebangkrutan secara jamaah. Jamaah ngaji mah enak, kalau jamaah bangkrut kan bahaya ya enggak? Oke, kita bahas di poin kedua. Jadi gimana? Contoh nih, 30 juta, kita mengetahui batasan pengeluarannya atau penggunaannya. Berapa sih uang yang bisa kita usahakan untuk modal? Berapa sih dana yang harusnya mengendap? Berapa sih harus untuk pembelian aset? Nah, kayak gitu. Kita bakal juga bahas nanti ya di akhir video, kalau orang habis beli aset biasanya habis-habisan banget nih. Nah, itu bahaya apa enggak sih Bun Ai? Nanti kita bahas. Mohon maaf banget kalau dubbingnya masih kayak kecepetan, karena satu, suara Bun Ai belum kembali normal. Yang kedua, memang kejar-kejaran waktunya sama si baby. Takutnya udah bangun ada backing vokalnya lagi nih. Oke, jadi kita lanjut nih. Bahwa ketika kita udah punya batasan, gak ada lagi tuh istilah kita terpancing emosi. Misalnya usaha lagi laris-larisnya, ya udahlah ya, pakai aja tabungan seluruhnya yang ada. Sementara usaha yang sekarang kita jalanin, break even pointnya atau balik modalnya harus segera. Itu gak bisa kayak gitu teman-teman. Ada orang yang usaha balik modalnya nanti-nanti aja gak masalah, karena gak mengganggu cash flow keuangan. Ya, cash flow tuh arus keuangan. Tapi ada yang usaha harus segera balik karena dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, itu yang berbahaya. Ketika uang dalam satu rekening ini kita nggak tahu batasan penggunaannya, maka kita tuh kayak bingung, kayak terburu nafsu gitu. Oke lah, ntar juga laris, ntar juga balik modal. Sementara usaha itu nggak ada yang tahu ujiannya di awal, di tengah, di akhir, itu nggak ada yang tahu. Ada yang di awal buka laris banget, begitu ditambah modalnya, malah nggak ada yang laku. Ada yang di awal nggak ada yang beli, totonya di tengah karena gigih tiba-tiba laku. Terus seperti itu. Nah, yang kedua, kalau penggunaan ini udah nggak ada batasannya, ketika bangkrut semua. Jadi dana darurat terpakai buat modal, atau bahkan dibalik, dana darurat, modal, kebutuhan wajib yang udah ditabung itu dipakai semua untuk ngebeli aset. Kenapa nih? Ruginya apa Bun Ai kalau kayak gini? Kita bahas ya. Tapi sejauh ini teman-teman boleh juga loh punya pandangan berbeda. Tulis-tulis dong di kolom komentar. Pernah gak sih ngerasain punya tabungan halusinasi? Jadi seolah kayak tabungan aku banyak, totonya kok habis ya. Kalau punya pengalaman tersebut, sharing ya di kolom komentar, biar kita bisa berbagi sama-sama. Syukur-syukur konten ini bisa menjadi amal jariah bersama, baik yang membuat konten dan yang melihat konten dan yang mensupport konten. Amin. Oke, jadi kita masuk lagi ke poin terakhir. Banyak banget nih yang ngebeli aset dengan mencicil ataupun enggak secara habis-habisan, karena itu tadi tabungannya digabungin jadi satu, sementara nggak ada catatan sehingga nggak mengetahui untuk batasan penggunaan. Istilahnya ya udahlah pakai yang ada dulu, nanti rezeki juga ada. Yaps, benar banget sih. Selama kita masih hidup di dunia nih, rezeki nggak akan putus dari Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman. Bahkan ketika meninggal aja masih ada rezeki dari anak-anak soleh, yaitu berupa doa yang baik untuk orang tua. Aduh, kamu Bun Ai ya, belum Ramadan udah keluar aja mama dadahnya. Jadi gini teman-teman,
Perlu diketahui, batasan ini membuat kita jauh lebih bijak lagi untuk menggunakan uang sehingga tidak terlalu bereuforia menghabiskan untuk satu keinginan. Contoh, teman-teman yang baru beli rumah atau beli mobil ya, atau kendaraan apapun, jet pribadi, pesawat. Amin gitu ya. Nah, ketika euforia kan senang ya pastinya, namanya nambah aset tuh pastilah logikanya senang banget. Tapi tetap harus mengkontrol rasa senang itu dengan berpikir ke depannya, sehingga nanti nggak dihabiskan untuk satu waktu. Yang rumah pokoknya renov abis-abisan, isi barang yang bagus, perabotan yang sesuai dengan selama masih ada tabungan hajar aja. Yang punya kendaraan modifikasi lah, terus diganti ini itulah. Nah itu, ketika itu udah nggak ada batasannya berapa sih yang harus kita keluarkan untuk membeli aset, sementara di depan kita tuh udah jelas ada anak kita kita maksudnya teman-teman sama pasangan gitu ya, yang bakal sekolah dalam waktu yang dekat, sehingga ketika dia sekolah tuh kita langsung kayak keder, ini pakai uang apa ya, dana darurat udah kepake, sinking fund udah habis semua untuk tadi beli aset. Ujung-ujungnya yang dikhawatirkan adalah semua kita lakukan secara berhutang, meskipun membeli asetnya secara cash nggak kredit, tapi pas mau sekolah bingung, ujung-ujungnya apa, asetnya digadai. Itu kalau secara cash ya, karena kan kalau secara cash udah bebas banget nih, mau diapain aja udah terserah kita. Nah bahayanya lagi adalah ketika membelinya secara mencicil, udah bayar cicilan rumahnya, cicilan mobilnya, pas mau sekolah anak juga mengajukan pinjaman, ada 2 cicilan, sehingga kesini bunga, kesana bunga. Nah itu yang teman-teman yang paling banget Bunda khawatirkan. Setiap ada kebutuhan jadi langsung kayak terbentuk, semuanya harus dengan hutang. Nah itulah fungsinya kita memisah-misahkan tabungan. Mungkin terdengar sedikit ribet, tapi kan hidup di pilihan ya, mau ribet sekarang atau ribet nanti, mau ribet ngatur uang pas ada uangnya atau ribet ngatur uang pas nggak ada uangnya. Kalau Bunda sih jujur mendingan ngatur uang pas ada uangnya karena kalau udah ngatur uang nggak ada uangnya, aduh itu ribetnya 2 kali. Jadi ayo buang dulu jauh-jauh kata-kata ribet banget sih, punya tabungan salah, nggak punya tabungan salah. Enggak ya teman-teman, alhamdulillah banget kalau kita punya tabungan, Allah masih kasih kita rezeki untuk bisa nabung ya, itu bersyukur banget. Tapi ayo sama-sama kita rombak lagi nih, kita perbaharui lagi, sehingga kita tuh tahu betul batasan untuk membeli aset. Meskipun kita seneng, jangan terlalu bereuforia. Oke, cukup segini aja dulu, karena nanti ya inti-intinya dulu lah. Kalau untuk keinginan bisa lah ditambah nanti pelan-pelan seiring perjalanan. Jangan langsung habisin aja, pokoknya bismillah aja. Bismillah itu selalu Bunda ingatkan, berani dengan perhitungan, bukan nekat dengan kepasrahan. Itu kedua hal yang sangat-sangat jauh berbeda. Jadi mudah-mudahan apa yang Bunda sampaikan hari ini menjawab ya pertanyaan teman-teman tentang tabungan halusinasi tadi yang sering Bunda sebutkan di setiap konten. Karena Bunda berharap banget meskipun kita nih ibu ya, baik ibu rumah tangga, ibu yang pekerja, baik sekolah ataupun tidak, jangan memiliki batasan bahwa ya wajar lah aku kan gak ngerti ya, karena aku kan gak sekolah. Please banget teman-teman, ijazah itu hanya menunjukkan kita pernah sekolah, tapi ilmu saat ini kita bisa dapatkan dengan mudah, dengan mengakses. Intinya cuma apa? Mau atau tidak melakukan perubahan. Jadi ibu yang hebat itu bukan yang gak pernah melakukan kesalahan, tapi ibu yang hebat itu selalu memperbaharui jalan dari setiap kesalahan tersebut. Waduh, merdeka pokoknya ya. Bun Ai kayak gini bukan lagi pengen nyalon ya. Tapi bener sih, pengen nyalon nih kayaknya enak, akhir bulan masih ada dana, boleh lah ya self reward sendiri, nyalon cantik karena berhasil untuk tidak jajan setiap hari. Tapi bukan berarti tiap hari nggak jajan setiap hari. Adalah event-event tertentu kita jajan. Oke, terakhir dari video, Bunda mau ngingetin aja, ayo jangan jadikan hutang sebagai jalan finansial dan cicilan jembatannya. Bahaya teman-teman. Jangan sampai kita memasuki alam bawah sadar bahwa ya udahlah gampang, yang penting bisa ngutang, yang penting bisa bayar cicilan. Jangan teman-teman. Mulai sekarang ayo kita pisahkan kembali tabungan, meskipun jumlahnya sedikit tapi rapih. Karena segala sesuatu yang banyak tapi berantakan akan mengalahkan yang sedikit tapi
tapi ia berbaris rapi. Mulai pisahkan minimal antara 3, yaitu dana darurat, tabungan inti, dan pengembangan usaha. Sehingga nggak juga banyak saldo mengendap tanpa kita kembangkan lagi, karena Rasulullah kan menyuruhnya 9 pintu rizki dari perniagaan. Jadi itu ya teman-teman yang bisa Bunda sharing untuk hari ini. Untuk pembahasan masing-masing tabungan, apakah itu tabungan inti, dana darurat, dana tak terduga, dana sinking fund, kita bahas di next video. Sampai jumpa lagi di video Bunda selanjutnya. Sehat terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.